Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Bangun Sucipto Darmawan, NPM 2020 435 00214 dari kelas R1B. Di sini saya akan membahas suatu pokok masalah, yakni bertemakan tasawuf. Tasawuf tentunya memiliki sebuah pengertian ataupun istilahnya, yakni tasawuf di sini memiliki asal dari suatu bahasa, yakni berupa kata suf. Suf ini adalah merupakan kain wol. Bisa dikatakan juga suf ini adalah merupakan barisan, yang mana seperti imam-imam mengatakan kepada para jamaahnya, sawu sufufakum, luruskan barisan kalian. Yang kemudian bisa dikatakan sebagai sofa, yakni yang berarti bersih, atau suffah, yaitu sebuah kamar yang berada di samping masjid Rasulullah. Adapun suf di sini yang dimaksud adalah yaitu dari kata al-suffah. Al-suffah yaitu menggambarkan keadaan orang yang rela mencurahkan jiwa raganya maupun harta benda, mati-matian dia melakukannya hanya demi atau untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ataupun sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setia kepada Allah Subhanahu wa taala maupun nabi. Dan tasawuf di sini yaitu seperti umpamanya kita anggap ini botol sebuah gelas, yakni jika gelas ini kotor, maka ia tidak boleh diisi dengan air minum apapun untuk kita minum. Walaupun itu air zam-zam, tetap tidak boleh. Maka oleh karena itu, kita kosongkan dahulu atau kita bersihkan dahulu dari segala macam kekotoran, yaitu dengan takholi, yakni mengkosongkan hati kita dengan segala macam keburukan yang ada di dalam hati kita ataupun diri kita, yakni berupa riya ataupun sum'ah ataupun takabur. Yang kemudian yaitu adalah tahali. Tahali itu adalah mengisi segala sesuatu dengan kebaikan, yakni mengisi hati kita, yang mana hati kita telah kosong dari keburukan, dengan segala macam kebaikan, diisi dengan segala macam kebaikan. Kita isi ridho, kita isi dengan qanaah, kita isi dengan sabar, kita isi dengan keikhlasan, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang ketiga yaitu adalah tajalli. Jika seseorang telah melaksanakan dua hal ini, yaitu takholi dan tahalli, maka tajalli, Allah akan menunjukkan keutamaan-keutamaannya. Dalam hal ini, dari mana saya mengatakan hal ini? Dan dapat dari mana? Ataupun berdasarkan dari apa?
Apa yang saya katakan ini itu berasal dari Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwaku, yakni Allah, dan penciptaannya. Yang kemudian fa'alhama fujuraha wa taqwaha, maka oleh karena itu ada jalan fujur, ke kiri, buruk. Ada jalan menuju keburukan. Kemudian wa taqwaha, ada jalan menuju kebaikan, yakni takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan diri, dan yakni maksudnya mengkosongkan dari segala macam keburukan, kemudian mengisi dengan segala macam kebaikan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa qad khaba man dassaha, maka celakalah orang-orang yang telah mengotori dirinya, atau merugilah. Maka tasawuf tak lain tak bukan adalah tazkiyatun nufus. Tasawuf di sini merupakan pensucian jiwa kita. Setelah engkau bersihkan dari segala macam kotoran, kemudian diisi dengan segala macam kebaikan, maka tajalli, maka Allah akan menunjukkan keutamaan-keutamaannya. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia menjelaskan di sana tentang bagaimana cara mensucikan diri ataupun menjaga hati kita. Ada ungkapan, idza ra'aitar rajul yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' la taktar. Jika kamu melihat seseorang yatiru fil hawa, terbang di udara ataupun di awan, yakni seperti burung melayang di udara, ataupun engkau melihat seseorang berjalan di atas air, janganlah engkau terkecoh, janganlah engkau tertipu, janganlah engkau merasa kagum terhadapnya, tetapi lihatlah apa yang telah ia kerjakan, bagaimana istiqomahnya dia dalam menjalankan syariat. Yang kemudian di sini sejarah tasawuf yaitu telah berkembang sejak lama, yakni dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa pada zaman Nabi tasawuf itu ada buktinya tetapi tidak ada namanya. Adapun di masa kini tasawuf itu ada namanya tetapi tidak ada buktinya. Dengan tasawuf orang-orang besar Islam seperti Diponegoro, Imam Bonjol ataupun yang lainnya menentang penjajahan. Pada abad kedua hanya terkenal di Kufah dan Basrah, yang kemudian pada permulaan abad ketiga
mulai berkembang ke kota-kota lain hingga meluas ke daerah Baghdad. Kemudian pada abad ke-8 mulailah di sini ilmu tasawuf telah terkenal, telah sampai beritanya atau ilmunya ke seluruh dunia. Kemudian jalan menuju tasawuf. Orang yang menuju jalan tasawuf atau jalan sufi dalam istilah tasawuf digambarkan seperti orang yang menempuh jalan, yaitu jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Tuhan ini dinamakan thariqah, yaitu jalan penyucian hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian tasawuf di sini memiliki 4 tingkatan. Yang pertama ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Syariat adalah aturan atau hukum yang diajukan atau ditujukan kepada umat Islam, yakni berupa dalam agama atau keagamaan ataupun dalam hal dunia, yakni berupa sosial. Adapun yang kedua yakni tarikat, thariqah, yang berupa jalan, yaitu bagaimana seseorang menempuh suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang ketiga itu adalah hakikat, yaitu isyarat dan rahasia kebenaran yang terkandung di dalam atau di balik sebuah syariat tersebut. Yang kemudian yaitu makrifat, kemampuan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dekat. Dalam hal ini banyak orang-orang yang tidak mengerti atau salah paham terhadap ilmu tasawuf. Orang bilang yaitu jikalau seseorang sudah memiliki atau sudah pada tahap hakikat, maka menjalankan syariat bukanlah suatu keharusan. Ini adalah sebuah kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang benar, jika seseorang sudah pada tahap hakikat ataupun makrifat, ia harus tetap menjalankan syariat tersebut. Baik, di dalam pembahasan ini kita telah membahas yakni bahasa ataupun pengertian tasawuf, yang kemudian sejarah tasawuf secara ringkas sedetil mungkin, yang kemudian jalan menuju tasawuf, dan terakhir yaitu tingkatan tasawuf. Sekian dari saya. Terima kasih apabila terdapat kesalahan yang telah saya ucapkan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.